Pelepasan mahasiswa KKN tematik penanggulangan COVID-19 oleh Rektor Universitas Halu Oleo. Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa oleh Bapak Pendais Hak SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelaksanaan KKN tematik tahun 2020 ini berjalan dengan baik, sukses, dan lancar. Kita berdoa pula agar mahasiswa yang melaksanakan KKN mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di masa wabah pandemi COVID-19 ini. Dan kita berharap dan berdoa semoga wabah virus corona COVID-19 ini cepat berlalu dan kita kembali hidup normal, rukun, dan berdampingan satu sama lain. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afni wa yu'afi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wa azimi sultanik. Allahumma innal haqqa haqqa warzuqna tittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna tijtinab. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban hasiyan wa nas'aluka amalan mutakabbalan. Allahumma dfa' lana minal ghala'i wal bala wal waba'i minad dunya khususan fi baladatina Indonesia amma. Allahumma ja'al jamiyatina halwaleo jamiatan majhuda jamiatan sa'idah wa jamiatan maslahah dunia wal akhirah. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana liwali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Panitia Pelaksana. Kepada Bapak Sahbudin SHM Hum, disilahkan. Yang kami hormati Bapak Rektor Bina Akademik, Dr. SSIMP. Yang kami hormati Bapak Ketua LPMP, Dr. Haji Laba SSI. Yang kami hormati Bapak Ketua Lembaga Ibu Puhau dan Bapak Ibu Rekan Ibu Puhau yang mengikuti proses pelepasan KKN tematik COVID-19 tahun 2020 melalui webinar ini. Yang kami hormati Bapak Ibu tim pengabdi atau pemimpin KKN tematik COVID-19, para hadirin serta adik-adik mahasiswa serta peserta KKN tematik COVID-19 yang saya banggakan. Proses KKN kali ini berawal dari arah Bapak Rektor pada saat rapat pimpinan tanggal 13 April
2020 yang lalu yang membahas tentang KKN di masa pandemi COVID-19. Bahwa KKN yang bisa dioperasionalkan saat ini adalah cuma KKN tematik yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19. Oleh yaitu MKU dengan UPTK diarahkan untuk melakukan proses pendaftaran masuk KKN tematik melalui link http mku2.who.ic.id indeks PHP sejak tanggal 19 sampai dengan 24 April 2020, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2020. Bersama dengan itu, LPPM membuka ruang pengurusan proposal pengabdian tematik yang berkaitan dengan COVID-19 kerjasama dengan LBC, Pak Prof. Edi, bagi dosen yang akan mengusulkan proposal melalui link http avc.who.ic.id site login dari tanggal 14 sampai 24 April 2020 dan divalidasi tanggal 28 April 2020. Dari dua proses tersebut, mahasiswa terregistrasi sejumlah 2.398 yang didistribusikan ke 25 judul proposal yang lolos verifikasi. 125 judul proposal yang lolos verifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa pada proposal masing-masing judul pengabdian tematik dosen yang ada. Pelepasan KKN tematik COVID-19 hari ini kami perkirakan diikuti oleh semua peserta KKN dan tim pengabdi pembimbing, baik itu melalui Zoom atau melalui YouTube yang telah kami berikan linknya. Bapak Rektor, perlu kami menyampaikan bahwa mahasiswa peserta KKN yang terregistrasi mereka berada di wilayah masing-masing akan bekerja sesuai dengan arahan tim pengabdian masing-masing berdasarkan kelompok di masing-masing. Proses pelaporan dilakukan melalui link student ivc.who.ic.id dan http://lapor KKN tematik.who.ic.id yang telah diberikan kepada mahasiswa, peserta dan dosen pembimbing untuk menggunakan kontrol yang akuntabel. Ya. Dengan melihat proses dan mungkin saja akhir dari KKN tematik COVID-19 ini, semua berbasis online. Artinya, masa pandemi COVID ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengakrabkan diri dengan sistem digital di era teknologi 4.0. KKN tematik COVID-19 ini insya Allah akan dilaksanakan sejak tanggal 12 Juni 2020 hari ini sampai 3 bulan ke depan, diperkirakan sampai dengan tanggal 11 Juli 2020. Kemudian melalui kesempatan ini, kami mohon dengan hormat Presiden Bapak Rektor untuk memberikan arahan sekaligus melepas mahasiswa dan dosen secara simbolis dan dimulainya pelaksanaan KKN tematik 19 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Halu Oleo sekaligus pelepasan mahasiswa KKN tematik yang ditandai dengan penyematan jaket alma mater kepada perwakilan mahasiswa peserta KKN tematik tahun akademik 2020. Kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrun F. SSI, MSI, MSc dengan hormat disilakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak WR1, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta tim KKN COVID yang kita namakan KKN COVID-19 tahun 2020 ini, para dekan yang sempat hadir serta mahasiswa Universitas Halu sebagai peserta KKN COVID-19 tahun 2020.
Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, alhamdulillah kita telah diberikan kekuatan, kesehatan dan kesegaran untuk tetap beraktivitas di tengah suasana keprihatinan kita pandemi COVID-19 ini. Insya Allah mudah-mudahan selama kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, satuan tugas COVID di masing-masing kabupaten, kemudian di provinsi, insya Allah kita akan bisa melewati ini semua. Salawat dan salam mari kita selalu curahkan kepada seluruh rasul-rasul utusan Allah, terkhusus kita yang Muslim kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, terkhusus kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan untuk berbuat baik bagi kemaslahatan umat manusia. Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang sama berbahagia di tengah suasana yang serba kalau orang bilang itu ketidakpastian. Artinya kapan pandemi ini akan berakhir, semua skenario sudah ada, semua rencana sudah disusun, tapi tanpa kerjasama kita semua, ya, tanpa kebersamaan kita, ya mungkin itu agak susah untuk berhasil gitu. Keberhasilan untuk melawan pandemi COVID-19 ini ada di tangan kita semua. Adik-adik semua, apalagi adik-adik mahasiswa yang tahun ini akan melaksanakan KKN tematik, paling tidak memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya agar wabah ini ya tidak terus-menerus bergulir, tidak menyebar terus-menerus. Memang ini salah satu kemarin waktu kita batal KKN reguler yang bulan Januari, harusnya kalau bulan Januari jadi kemarin berangkat sih, tapi karena ada sedikit permasalahan ya gara-gara kita ganti kementerian, ganti orang tua dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi balik lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga ada proses administrasi di situ yang harus kita selesaikan menunggu, dan itu bisa fix kemarin setelah bulan April. Nah, pada saat kita sudah mau berangkat, muncullah wabah ini. Tapi artinya dengan diskusi dengan moderator, dengan semua teman-teman, bagaimana kita bisa agar perkuliahan kemarin dengan daring, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala apa yang kita punya kita kerjakan. Nah, KKN pun akhirnya kita arahkan bagaimana mahasiswa itu, makanya adik-adik semua sekarang tanggung jawabnya besar. Bagaimana mengedukasi masyarakat di Sulawesi Tenggara, ada yang 17 kabupaten kota, paling tidak di tempat tinggalnya masing-masing, untuk mengedukasi bahwa COVID ini seperti ini, cara penanggulangannya seperti ini, cara penularannya kayak begini, makanya harus hati-hati seperti ini. Dan mudah-mudahan saya yakin dan nanti bagaimana menanggulangi itu nanti ditinjau dari perspektif bidang ilmunya. Dan mudah-mudahan saya yakin dan percaya inovasi dan kreativitas adik-adik mahasiswa itu tidak akan kurang. Mahasiswa UHAW itu hebat-hebat. Kreativitasnya banyak, inovasinya banyak, dia dengan komunikasi dengan para dosen dan lain sebagainya. Kita bisa berkontribusi terhadap bagaimana COVID di Sulawesi Tenggara ini bisa kita tanggulangi, ya bisa kita redam penyebarannya dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya dari mahasiswa pasti bisa di bawah bimbingan. Nah, di dalam proses KKN ini memang kemarin saya menganjurkan kepada seluruh menghimbau kepada seluruh dosen pendidik agar, karena ini pelaporannya nanti akan dilakukan secara online. Artinya kalau bisa dosen pendidik juga nggak usah terlalu. Jadi semua komunikasinya dilakukan secara online. Makanya di dalam proposalnya itu salah satu komponen biayanya adalah biaya paket untuk peserta KKN, ya kan? Itu makanya semua kita lakukan nanti secara online pelaporannya. Ya, saya lagi kerja di sini, saya ada di sini. Tapi satu yang saya minta kepada adik-adik mahasiswa, yang pertama seperti tulisan saya tadi, jaga betul kesehatan, ya, jaga kebersihan, ya, jaga jarak, pakai masker, ya, rajin cuci tangan, rajin cuci muka, gitu. Dan makan makanan yang jangan lupa makan makanan makanlah, jangan lupa nggak makan. Mas saya tahu karena kita juga pernah jadi mahasiswa.
Kadang-kadang itu makanan itu kita abaikan. Padahal kalau misalnya sebenarnya makanan itu tidak perlu penting lengkap, ada karbohidratnya, nasi, kemudian ada telurnya, ada sayurnya, cukup. Tapi jangan biarkan perut itu kosong, jangan. Ya, karena saya mahasiswa itu mulai dari S1, S2 2 kali, S3 dan di berbagai kota, di Kendari pernah, di Jogja pernah, di luar negeri juga pernah. Jadi memang rata-rata mahasiswa kita itu kadang-kadang abai dengan menjaga kesehatan. Jangan lupa makan ya. Jadi tadi jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan itu harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara. Saya yakin dan percaya kontribusi mahasiswa kan paling gesit. Usia sekarang rata-rata 21, 20 itu kan paling gesit, paling produktif, paling mobilitasnya paling tinggi. Nah, saya yakin dan percaya dengan adik semua rekan KKN tematik ini, inilah salah satu wujud tanggung jawab kita terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara dan juga tanggung jawab kampus terhadap mahasiswa yang bagaimanapun caranya agar proses perkuliahan, proses akademik dan non akademik di Universitas Al-Qaeda itu kami coba lakukan dengan sebaik mungkin mampu yang bisa kami lakukan. Tentu saja tahun ini adalah tahun prihatin bagi kita semua, bukan cuma masyarakat umum saja, tapi universitas. Intinya COVID ini tuh melanda seluruh segi sendi kehidupan kita, kehidupan manusia. Makanya mari kita sama-sama paling tidak sedikit dengan KKN ini bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang apa sih pandemi COVID-19 ini. Jadi saya tekankan lagi kepada dosen pembimbing, ya komponen utamanya kemarin saya sampaikan adalah biaya hidup dan biaya paket. Itu komponen utama. Ya kan? Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan baik. Selamat bertugas. Ingat pesan saya sekali lagi, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tingkatkan ilmu. Dan yang paling penting satu, tetap sebenarnya orang muslim cuci tangan itu kita tuh 5 kali 1 hari cuci tangan. Ya, yang tidak wudu subuh, lohor, zuhur, asar, maghrib itu kita berwudu 5 kali. Jadi jaga kesehatan semuanya, ya. Tetap berkoordinasi sesama kelompoknya dengan dosen pembimbingnya. Itu jangan lupa, ya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, tetap semangat, kita harus tetap semangat bagaimana COVID-19 ini berlalu dari bumi Sulawesi Tenggara, dari bumi dunia ini yang kita cintai ini, sehingga kita bisa ketemu lagi sama-sama, ya. Kangen juga gitu, 3 bulan ini sudah tidak pernah salaman, ya, tidak pernah bercengkrama dengan sama teman, akhirnya ketemunya cuma begini, ketemu pun kadang-kadang itu kita sudah tidak tahu orang itu senyum apa kita nggak ngerti, nah, semua tertutup mukanya semuanya. Ya. Selamat bertugas, tetap semangat, selamat kepada tim dari LPPM yang sudah menyiapkan semuanya, Pak WR1 dan tim juga. Semoga KKN ini bisa berlangsung dengan baik dan aman dan proses kuliahnya tetap lulus tepat waktu. Memang ada beberapa kebijakan yang akan kami ambil, tapi insya Allah semua itu akan berpihak kepada mahasiswa. Ya seperti ini. KKN kalau misalnya, jadi bagaimana kita berinovasi? Kalau misalnya kita tidak inovasi kan nggak ada KKN semester ini, nanti bulan Desember atau mungkin nggak bisa lulus gitu. Nah, tapi mudah-mudahan dengan ini semua bisa membantu. Tapi makanya saya selalu mengatakan bahwa bukan hanya masyarakat umum yang susah, kami pun di universitas ini susah gitu. Bagaimana bisa memastikan seluruh tahapan akademik itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Tetap semangat terus ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap bersama kita, meridhoi langkah kita, meridhoi usaha kita, sehingga semua yang kita kerjakan mendapat berkah, ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saja yang saya ucapkan. Selamat bertugas. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan dan juga makan dengan teratur. Terima kasih. Saya kira yang saya sampaikan. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor. Dan selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan mahasiswa untuk mengambil tempat di depan. Bagaimana nanti? Bisa. Maju sini.
Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Rektor untuk menyematkan jaket alma mater pada perwakilan mahasiswa. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pelepasan mahasiswa KKN tematik penanggulangan COVID-19 oleh Rektor Universitas Halu Oleo yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, terima kasih kepada para wakil rektor, Bapak Ibu pejabat lingkup Universitas Halu Oleo yang sempat hadir pada hari ini. Ya, dan semoga wabah COVID-19 cepat berlalu. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya keluar ya. Selamat bertugas semuanya, tetap semangat, tetap kompak, tetap sehat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Bapak Ibu, Ketua Tim dan adik-adik mahasiswa semuanya, tadi baru saja kita mengikuti acara pelepasan mahasiswa KKN tematik COVID-19 dari Bapak Rektor Universitas Halu Oleo. Ya, selanjutnya saya menyampaikan kepada seluruh tim seperti yang disampaikan tadi oleh Sekretaris Panitia bahwa pelaksanaan KKN tematik COVID-19 ini itu tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2020. Itu secara resminya seperti itu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum selesai melakukan pembekalan, agar segera melaksanakan pembekalan. Dan setelah selesai pembekalan, silakan langsung langsung dimulai. Ya, langsung dimulai pelaksanaan KKN tematik COVID-19 ini. Jadi misalnya ada tim nanti tanggal 14 baru selesai pembekalan. Berarti dia nanti pelaksanaan KKN-nya dari tanggal 14 Juni sampai 13 Juli. Jadi yang penting itu adalah durasinya. Durasinya itu 30 hari. Gitu ya Pak Sekretaris. Nah, jadi kalau misalnya sekarang sudah selesai melakukan pembekalan, hari ini atau besok sudah bisa dimulai. Nah, bagi yang belum selesaikan pembekalannya, baru mulai. Saya kira itu yang penting kami sampaikan. Nah, kemudian untuk mendukung pelaksanaan KKN tematik COVID-19 ini, dari LPPM itu sudah mencairkan dana tahap pertama 40% pada hari Kamis kemarin. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak Ibu Ketua Tim untuk mengecek di rekeningnya masing-masing yang sudah disampaikan ke LPPM. Bagi Ketua Tim yang misalnya belum masuk sampai hari Senin,
segera melapor ke LPPM. Ya, jadi sekali lagi bagi ketua tim, misalnya sampai hari Senin itu belum masuk dana tahap pertama 40% itu, maka segera melapor ke LPPM supaya kita tindak lanjuti. Saya kira itu penyampaian dari kami. Ya, sekali lagi selamat melaksanakan KKN tematik penanggulangan COVID-19 ini. Semoga Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.